Jadi selama ini media mengutip tergesa-gesa atau misleading atau memframing dan cenderung fitnah ke saya. Isu mantan Menteri Kominfo Budi Aris Setiadi yang terseret dalam kasus judi online terus bergulir. Yang terbaru, Budi Aris Setiadi membantah dia melindungi praktik judi online. Budi Aris juga membantah mendapatkan jatah ataupun aliran dana dari judi online. Menurutnya, tudingan keterlibatan dirinya dalam judi online hanyalah fitnah. Jadi menurut yang kami tangkap itu kan disebut menerima alokasi 50%. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah saya tahu? Saya tidak tahu. Apakah mereka pernah memberitahu? Mereka tidak pernah memberitahu. Yang ketiga, apalagi aliran dana. Gitu loh. Jadi bukan disebut atau menerima, tapi mereka itu kesepakatan di antara mereka. Bukan saya bersepakat dengan mereka, gitu. Itu lengkap kok di berkasnya. Jadi selama ini media mengutip tergesa-gesa atau misleading atau memframing dan cenderung fitnah ke saya, begitu. Sementara itu, salah satu terdakwa perkara judi online Kominfo, Zulkarnain Apriliantoni, memastikan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari tidak menerima uang dari praktik penjagaan situs judi online. Hal ini disampaikan dalam sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu kemarin. Saya nggak punya otoritas untuk mengatur pembicaraan. Saya mengaku salah di sini. Saya menerima uang koordinasi judul. Saya akui itu saya salah. Ya. Jadi satu lagi tadi keterangan ini saya pengen meluruskan supaya di media juga jangan aneh nih Pak. Pak Budi Ari tidak menerima apapun dari perjudian online dan dia tidak tahu sama sekali. Dia tidak tahu sama sekali. Jadi kita jalani, dia tidak tahu sama sekali. Saya bisa tanggung jawab Pak dunia akhirat. Itu aja Pak. Terima kasih. Pakar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho bilang, kebenaran material akan terlihat di dalam persidangan. Keterangan antara Budi Ari dan para terdakwa yang dikonfrontir diperlukan untuk membuktikan ada tidaknya keterlibatan Budi Ari di dalam perkara judi online. Semua tergantung mau tidaknya para terdakwa terbuka dengan jujur memberi keterangan apa adanya. 4 tersangka nanti Mbak, 4 tersangka ini harus terbuka nanti. Bagaimana yang terjadi? Betulkah ada kesepakatan? Betulkah sudah menerima? Ataukah hanya menulis dari Pak Andoto tadi? Wah, ini ancang-ancang untuk besok dan sebagainya. Itu yang terjadi. Kalau itu terjadi nanti, ya lain soal. Tapi kalau tidak, ya berarti tidak terjadi apa-apa. Disinilah yang akan dikupas nanti dalam suatu pembuktian, khususnya adalah peran tersangka ini. Apakah nanti membuka ataukah tidak? Ataukah hanya sekedar menulis tadi? Begitu. Nanti, betul. Nanti, makanya kuncinya itu 4 terdakwa tadi nanti. Dia mau membuka atau enggak? Memberikan suatu keterangan yang jelas atau tidak? Bagaimana alirannya? Bagaimana prosesnya? Nah itu. Apakah mau pasang badan? Nah, lain soal kalau pasang badan. Tapi sudah disebut itu kelihatannya juga nggak mau, dia mau berkorban sendiri. Kalau memang betul ya. Kalau memang betul. Sebelumnya nama Budi Ari disebut dalam surat dakwaan jaksa dengan terdakwa Zulkarnain Apriliantoni. Jaksa menjelaskan peran Zulkarnain Apriliantoni. Budi Ari disebut meminta Zulkarnain merekrut orang yang akan bertugas mengumpulkan data website perjudian online hingga jaksa menyebut Budi Ari mendapatkan jatah. Akankah Budi Ari dipanggil dalam sidang dan bagaimana mengusut tuntas judi online ini?